Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Agni Yusri Mutmainah dari kelas 12 IPA 7. Sebelumnya teman-teman udah tahu kan apa itu IPTEK? Nah, IPTEK itu singkatan dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Jadi, ilmu pengetahuan dan teknologi itu saling beriringan teman-teman untuk membangun sebuah kemajuan. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan pengaruh positif dan negatif perkembangan IPTEK. Pengaruh positif dan negatif perkembangan IPTEK itu mempengaruhi beberapa aspek teman-teman. Yang pertama ada aspek politik, lalu yang kedua aspek ekonomi, yang ketiga aspek sosial budaya, dan yang terakhir aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Yang pertama ada pengaruh positif dari aspek politik, yaitu memperkuat nilai keterbukaan, nilai kebebasan, dan nilai demokrasi. Manfaatnya, masyarakat dapat mengontrol pemerintahan secara efektif dan efisien, sehingga nantinya akan tercipta pemerintahan yang bersih, jujur, adil, dan aspiratif. Salah satu contohnya yaitu pemerintahan dapat mengajak masyarakat bekerja sama untuk untuk mewujudkan tujuan bersama. Sedangkan dari pengaruh negatif aspek politik yaitu banyaknya berita bohong atau hoax dan adanya ujaran kebencian, dikarenakan nilai-nilai keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi, sehingga membuat situasi politik menjadi tidak stabil. Contohnya yaitu masyarakat mudah terhasut berita yang belum benar adanya, sehingga bisa mencemarkan nama baik seseorang. Lalu yang kedua, pengaruh positif dari aspek ekonomi, yaitu memahami investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. Lalu makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. Contohnya, Indonesia banyak menerima investasi asing dalam memajukan perekonomian bangsa. Sedangkan pengaruh negatifnya yaitu Indonesia akan dibanjiri barang-barang produksi luar negeri akibat adanya perdagangan bebas, sehingga barang-barang produksi dalam negeri dan tradisional akan kalah saing. Nantinya timbul kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Salah satu contohnya yaitu barang dari Cina memiliki kualitas yang bagus dan harga terjangkau, sedangkan barang yang dihasilkan dalam negeri sulit bersaing karena harganya mahal. Yang ketiga yaitu pengaruh positif dari aspek sosial budaya adalah pertukaran informasi dari berbagai belahan dunia dapat dilakukan dengan cepat. Jadi teman-teman bisa mendapatkan informasi apapun dengan mudah dari seluruh dunia. Contohnya, saat ini dengan media sosial masyarakat dengan mudah berbagi informasi dari belahan bumi manapun. Sedangkan dari pengaruh positifnya yaitu munculnya gaya konsumtif dan selalu mengonsumsi barang-barang dari luar negeri. Munculnya sikap hedonisme seperti mabuk-mabukan, pergaulan bebas, berpoya-poya, adanya sikap individualisme, makin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas kepedulian, dan semakin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya yaitu masyarakat cenderung bangga memakai produk luar negeri dan hidup boros. Yang terakhir ada pengaruh positif dari aspek hukum, pertahanan, dan keamanan, yaitu menguatnya aturan hukum yang bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak, menguatnya cadangan terhadap penegak hukum yang profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sedangkan dari pengaruh negatifnya yaitu meningkatnya tindakan anarki dan dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, jadi kesimpulannya, iptek itu akan berpengaruh positif bila dikelola dengan baik dan berpengaruh negatif bila dikelola dengan tidak baik. Jadi kita harus menerapkan sikap selektif karena bagaimanapun juga kita sebagai manusia hidup di dunia ini tidak dapat melepaskan diri dari kemajuan iptek, dan dengan iptek hidup manusia akan dipermudah. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.